saya akan mereview rumah cantik di belakang saya ini. Lokasinya itu hanya 100 meter aja dari jalan utama Gajah Mada, 3 menit dari stasiun balapan, dan 10 menit saja dari Istana Mangkunegaran. Sekarang kita akan lihat seperti apa dalamnya. Yuk! Rumah yang direview ini memang bukan rumah baru teman-teman, tapi rumah ini itu masih punya magnet yang luar biasa untuk menjadi rumah yang megah. Nah, ini saya ada di bagian depan dari rumah ini. Luas tanahnya ini 363, punya lebar depan 22, dan bangunannya 2 lantai, luasnya 600 meter persegi teman-teman. Nah, ini bagian depannya, itu di sisi kiri saya, itu sudah ada garasi yang bisa muat 2 mobil dan carportnya muat 1 mobil. Kemudian ini halamannya itu memang masih banyak tumbuh ilalang ya. Nah, karena memang kosong untuk beberapa saat. Kemudian di bagian kanan saya ini teman-teman, ini ada gazebo. Bawahnya itu sebenarnya itu ada kolamnya, tapi saat ini kan kering ya kolamnya. Kemudian di belakang gazebo itu ada pagar pengaman, dan di belakangnya itu taman. Sekarang kita akan ini lihat di bagian terasnya ini sudah ada 2 pilar yang gede-gede. Ini ciri khas ya teman-teman, kalau rumah yang megah itu ada pilarnya gede, itu memberikan kesan mewah seperti itu. Nah, lantainya teras ini sudah menggunakan granit, ukurannya lumayan besar, ukuran 50 kali 180. Kemudian ini ada motif granit yang menempel di bagian depan dindingnya ini. Ini untuk ujungnya ini sudah dibikin tumpul ya, jadi lebih aman kalau misal ada benturan seperti itu. Nah, kita akan lihat ini bagian pintunya. Ini loh teman-teman, kusen pintu, bentuknya ini masih ada bau-bau model zaman dahulu ya. Jadi desain pintu rumah zaman dahulu seperti ini sudah cukup megah. Dan ini ada yang unik dan spesial di kacanya ini loh teman-teman. Ini grafir ya, ini digrafir, jadi ini timbul kalau kita sentuh dari balik kaca. Nah, ini timbul, dan ini yang tergambar ini adalah simbol dari keraton yang ada di Solo. Nanti lebih jelasnya teman-teman bisa searching. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utama dari rumah ini. Jadi ini ruang utama sekaligus menjadi titik sentral dari semua aktivitas keluarga ini. Ini kalau kita lihat dari desainnya ya teman-teman ya. Nah, ini ukurannya lumayan luas dan lega, jadi 9 kali 11. Nah, kemudian lantainya ini sudah pakai marmer ukuran 60 kali 60. Dan ini teman-teman, di bagian titik pusatnya dari ruangan ini sudah dimodif, dikasih marmer dengan motif yang cantik. Jadi ini itu menambah kesan mewah untuk ruangan ini. Nah, sebelum kita mendesain nanti mau kita apakan sih ruang sebesar ini, saya akan tunjukin ke teman-teman di ruang lantai 1 ini ada apa aja. Ini teman-teman, di sini ada kamar tidur, sudah ensuite, bedroomnya sudah ada di dalamnya. Ukurannya lumayan, 3 kali 5,5 meter persegi. Kemudian ini di depannya ini jadi atasnya ini tangga, dan di bawahnya ini dibuat storage. Nah, ini lantainya lebar sekitar 1 meter persegi ya teman-teman ya. Lantainya juga marmer. Kemudian ini adalah dapur keringnya. Jadi ini nanti ini bisa teman-teman renovasi kembali menjadi dapur yang lebih cantik lagi. Dan ini ada 1 kamar tidur lagi, dan sudah ada kamar mandi dalamnya juga. Kemudian di sisi ini, di sini ada 1 pintu menuju ke ini garasinya. Ini lumayan gede, muat 2 mobil, dan ini sudah ada kamar mandi, double toilet, dan ini dapur basahnya.
yang nyambung dengan akses ke area cuci jemur di lantai atas. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian utama. Dengan penataan interior yang tepat, rumah ini itu bisa menjadi tempat tinggal yang menyenangkan dan estetik. Jadi ini teman-teman, ini tadi kan area dapur keringnya, dan di bagian sini area dapur basahnya. Nah, di sini ini bisa difungsikan atau teman-teman letakkan meja makan. Jadi bisa 4 seater atau 6 seater tergantung banyaknya keluarga kita. Kemudian di pojok bagian sini ini untuk living area, tempat kumpul bersama keluarga. Nanti di tembok sini bisa dipasangi backdrop, dan TV-nya bisa dipasang di bagian tembok sini. Kemudian teman-teman, ini saya suka sekali bagian sini. Ini tadi kan sebagai sentralnya ya dari rumah ini. Ini bisa teman-teman kasih meja bulat. Jadi kita menatanya seperti lobby hotel. Jadi kita bisa tempatkan meja antik. Kemudian atasnya kita kasih vas bunga yang menarik, yang gede seperti itu. Nah, kemudian di bagian sisi sini, ini bisa difungsikan sebagai ruang tamu. Jadi bisa manjang dari ujung sini sampai ke sini. Bisa 2 sofa, tergantung kebutuhan dari teman-teman. Nah, ini teman-teman, karena ruang ini konsepnya open space dan kita butuh partisi agar area dapurnya ini lebih privasi ya. Di bagian sini nanti teman-teman bisa letakkan partisi, misal ya gebyok ukiran, biar temanya sesuai dengan rumah ini kan ada sentuhan nuansa Jawanya. Seperti itu. Ini teman-teman, saya mau tunjukin di atas. Bisa dilihat itu. Itu ada gambar wayang, simbol kejawan ya, Jawa. Itu ada Werkudara dan Arimbi. Jadi itu dari kaca, kemudian ada desain ukirnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan cek di lantai 2-nya. Yuk. Nah, ini sudah di lantai 2-nya. Sekarang kita akan lihat kamar tidur utamanya. Kamar tidur utama ini ukurannya 3 kali 5,5. Sudah ada terasnya di sini ya. Terasnya ini bawahnya itu taman. Jadi ruangan ini bagus sekali. Misal sore hari atau pagi hari kita bisa bersantai, baca-baca di sini sambil minum teh atau minum kopi. Kemudian di sini sudah ada kamar mandi dalamnya. Ini di depan tangga ini sudah ada lemari kaca ya. Ini sangat unik, tebal. Ini bisa untuk kaca aksesoris. Dan ini teman-teman, ini ada satu ruangan yang unik. Di bagian dinding sebelah sini ini sudah ada kacanya. Jadi ini kan ruangannya kompak ya. Diberi kaca seperti ini. Jadi ini seperti kamuflase untuk memberikan kesan bahwa ruangan yang kompak ini menjadi lebih luas. Ini bisa difungsikan untuk ruang santai atau ruang wardrobe bagi teman-teman. Kemudian ini ada satu kamar tidur lagi, sudah ada kamar mandi dalamnya juga, dan ini. Nah, ini sebenarnya ruangannya sangat menarik, hanya karena agak kotor ya teman-teman, karena lama nggak dihuni. Jadi ini adalah area untuk cuci jemur dan ART. Cuman ruangan ini sebenarnya masih bisa dimaksimalkan lagi dan dipercantik lagi. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Jadi ini modelnya mengelilingi ruang utama. Atasnya itu ada selasar ya, yang ada railingnya melingkar seperti itu. Kita akan lihat ini di bagian depan. Ini ada balkon, bentuknya setengah lingkaran teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat seperti apa sih situasi luar kalau kita ada di balkon sini. Ini bagian rooftopnya teman-teman.
Kalau di pagi hari, sore hari kita bisa mandi matahari di sini, tenang, lega, dan lapang ya. Nah, teman-teman, ini bagian atapnya, bagian atasnya. Nah, ini sudah pakai joglo limasan, gentengnya sudah pakai M-Class. Rumah ini teman-teman memang bukan baru, tapi bisa dibikin menjadi baru dan bagus lagi. Dan rumah ini hanya open di 3,8, masih boleh nego. Teman-teman yang penasaran, pengen lihat langsung rumah ini, buruan DM Eni ya untuk surveinya.